Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari. Pada sesi kali ini, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini kita akan mempelajari tentang definisi, ilustrasi, dan teknik dalam membuktikan validitas, mengestimasi reliabilitas dengan Excel dan SPSS. Validitas yang akan kita buktikan nanti adalah validitas isi dengan indeks icon dengan menggunakan Excel, dan SPSS-nya akan kita gunakan untuk membuktikan validitas konstruk. Oke, saudara-saudari, kita mempelajari ini setelah pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembuatan kisi-kisi dan pembuatan angketnya serta skalanya. Nah, karenanya setelah angket itu jadi, kisi-kisinya dan pernyataan-pernyataannya, kita perlu membuktikan validitas isinya. Oke, saudara-saudari, selanjutnya akan saya sampaikan tentang apa itu definisi validitas. Asal kata validitas itu adalah validity, yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur objek penelitian. Contoh, kemarin Anda sudah mengisi tentang skala kepribadian Islam. Nah, skala kepribadian Islam itu valid atau tidak? Apakah bisa betul-betul dikatakan bahwa sebagai skala kepribadian Islam betul-betul bisa mengukur kepribadian Islam? Nah, itu valid. Sedangkan makna etimologinya, validitas instrumen adalah keakuratan suatu instrumen menjalankan tugasnya sebagai alat ukur. Seperti contoh saya tadi, apakah kalau kita itu mempunyai alat ukur skala kepribadian Islam betul-betul mengukur kepribadian Islam. Jangan sampai kita berkeinginan untuk mengukur kepribadian Islam, maka malah yang diukur adalah lain, umpamanya religiusitas. Begitu juga kalau kita membuat alat ukur religiusitas atau spiritualitas, ya betul-betul mengukur religiusitas, betul-betul mengukur spiritualitas. Nah, itu namanya valid. Oke, sederhananya yang namanya validitas itu adalah instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ilustrasinya, saat Anda mengukur hasil belajar mata pelajaran PAI, kita dapatkan hasil 100. Jadi mata pelajarannya itu dapat 100. Setelah dicek, dibuktikan siswa tersebut memang menguasai, mempunyai nilai dan berperilaku sangat baik. Nah, maka berarti alat ukur yang menghasilkan hasil prestasi belajar PAI itu adalah valid. Bagaimana membuktikan alat ukur itu valid? Nah, validitas itu ada 3. Ada validitas isi, ada validitas konstruk, ada validitas kriteria. Pada jenjang Anda S1 ini cukup nanti kita akan mempelajari penilaian ahli yang kemudian dianalisis dengan indeks icon, kita menggunakan Excel. Lalu konstruknya kita menggunakan analisis faktor eksploratory, lalu kita menggunakan SPSS. Yang ini tingkat S2 atau S3 nanti akan kita pelajari. Oke, praktek hitung validitas isi dengan indeks icon. Bagaimana tadi? Ini isi penilaian ahli dengan icon. Oke, pendapat-pendapat ini ada di bukunya Prof. Jemari Mardavi, Prof. Kumaiti maupun Prof. Heri dan Nawati. Oke, yang pertama, untuk validitas isi yang perlu dilakukan adalah penilaian ahli. Penilaian ahli ini langkahnya berikan konstruk teori dan kisi-kisi. Jadi teori variabel-variabel Anda itu lalu kemudian menjadi kisi-kisi dan sudah menjadi angket atau skala. Ini penjelasannya ada video sesi ke-9, diberikan kepada minimal 3 ahli. Untuk jenjang Anda di S1 bisa dosen
yang sesuai tema dari penelitian atau variabel itu. Kalau psikologi kepada dosen psikologi, kalau itu tentang spiritualitas berarti ke dosen agama. Dan yang kedua ke dosen statistik dan pembimbing skripsi. Ini juga yang kedua bisa ke dosen statistik maupun dosen metodologi penelitian. Oke, untuk sementara seperti itu. Mungkin satu saat nanti akan dikembangkan satu forum tersendiri di seminar proposal di skripsi Anda itu untuk berhadapan dengan ini. Sehingga proposal yang harus dibuat itu sudah harus mempunyai instrumen penelitiannya, lalu kemudian dikritisi oleh para dosen-dosen di dalam seminar proposal. Ya, sementara ini belum. Oke, kita memberikan ini, lalu sertakan form penilaian. Form penilaiannya seperti ini. Jadi ini kisi-kisinya, aspek, lalu indikatornya apa, nomor butirnya berapa, pernyataannya seperti apa, lalu ini adalah penilaian dari dosen-dosen ini. Ada STR. STR itu berarti sangat tidak relevan. Umpamanya aspeknya di sini itu dengan pernyataannya dianggap oleh tidak relevan, berarti angkanya nanti 1. Ada yang kemudian TR itu tidak relevan, ini R relevan dan ini sangat relevan, berarti 4. Berarti ini sarannya apa, diperbaiki seperti apa kalau memang sangat tidak relevan. Nah, ini akan sangat membantu saudara-saudari dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, setelah ketiga-tiganya, dari ketiga ahli, ketiga dosen ini terkumpul, maka kemudian kita tabulasikan, lalu kita hitung dengan validitas isi dengan indeks icon ini. Oke, apa yang kita lakukan tadi dengan penilaian yang ini, itu kemudian hasilnya berupa angka dianalisis menggunakan indeks icon dengan Excel. Hasil indeks apabila kurang dari 0,4, hasil akhirnya nanti validitasnya rendah. Kalau 0,4 sampai 0,8 validitas sedang, jika lebih dari 0,8 validitas tinggi. Ini rumusnya, V itu adalah indeks icon yang akan kita cari. Lalu kemudian sigma S. S itu skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. N-nya adalah banyaknya rater. C itu adalah banyaknya kategori. Banyaknya rater atau penilai berarti 3, banyaknya kategori berarti 4. Oke. Jadi saudara-saudari, ini adalah kita menghitung validitas isi dengan icon. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada rater atau penilai dari angket kita sajikan ke semuanya, termasuk kisi-kisinya dan teorinya. Paling tidak kepada 3 orang. Umpamanya yang pertama menilai untuk butir pertama itu adalah relevan, sehingga nilainya 3. Dosen yang kedua atau rater kedua, penilai kedua itu menilai sangat relevan, sehingga nilainya adalah 4. Lalu kemudian yang penilai ketiga atau dosen ketiga yang menilai instrumen Anda itu adalah relevan. Nah, ini kemudian sampai semuanya 19 butir total di sini. Nah, kita membutuhkan S dalam rumus icon itu, karena rumus icon ini V sama dengan sum atau sigma S dibagi N itu banyaknya rater, dikali C min 1. C itu banyaknya kategori. Banyaknya kategori itu tadi adalah sangat relevan, tidak relevan dan sangat tidak relevan, sehingga 4. Nah, kita akan menghitung S ini. S itu adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. Skor terendah dalam kategori di sini itu adalah berarti 1. Berarti untuk dapat S yang ini, yang satu ini, itu berarti 3 dikurangi 1. Oke, lalu kemudian S yang ini berarti dari rater yang kedua 4 dikurangi 1. Yang ketiga juga begitu. Ini rater yang ketiga 3 dikurangi 1, sehingga hasilnya 2. Nah, ini masing-masing ditarik ke bawah. Yang ini juga begitu, yang ini juga begitu. Kita tarik ke di sini.
Setelah itu kita akan peroleh sigma atau penjumlahan dari S keseluruhan S. Ini 2 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Kita tarik juga seperti tadi. Lalu kita juga di dalam rumus ini membutuhkan pembaginya. Pembaginya itu N dikali C dikurangi 1. C itu kan banyaknya kategori, berarti 4 dikurangi 1. Berarti sini adalah 3. Sedangkan N itu adalah writer atau penilainya, itu ada 3 juga. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Sehingga semua di sini 9. Oke, 9 semuanya ditarik ke bawah, gitu 9. Nah, saudara-saudari, berikutnya kita sudah bisa menghitung sigma S ini. S B adalah sigma S. Ini rumusnya ini. Jadi sigma S dibagi 9. Hasilnya, sekali lagi, sigma S dibagi 9. Tarik. Nah, saudara-saudari, dengan standar ini, standar bahwa penilaian yang tinggi dan kategori tinggi, sedang atau rendah di dalam validitas setiap butir itu tadi, validitas isi setiap butir ini dengan menggunakan rumus seperti ini. If J itu ini, angka ini lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,4, lebih kecil daripada 0,4, maka hasilnya adalah rendah. Dan if n seterusnya seperti ini. Anda bisa copy ini atau ditulis satu per satu, nanti akan didapatkan seperti ini. Sedang lalu ditarik. Oke, saudara-saudari, berikutnya kita sudah menentukan tinggi, sedang, validitasnya. Nah, secara keseluruhan validitas isi itu bisa digunakan rumus ini. Butir 1 sampai 19 ini tadi totalnya adalah 57. Yang kedua, retur kedua atau penilai kedua 74. Yang ketiga, retur yang ketiga 69. Nah, ini didapatkan ini. Oke, lalu kemudian hasilnya adalah total 0,836. Ini diperoleh dari total itu dikurangi 19. Ini juga begitu. Total ini 74 kurangi 19, yang ini juga kurangi 19. Hasilnya totalnya S adalah 143. Kemudian ini adalah average atau rata-rata. Ini saudara-saudari mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan silakan dipraktekkan dengan data yang saya berikan. Ya, saudara-saudari, selanjutnya setelah kita menghitung validitas isi dengan icon, kita menguji cobakan angket kita atau skala kita ke lapangan. Nah, uji coba angket itu minimnya 20. Minimnya 20 dari responden yang sama karakternya dengan responden. Yang perlu diperhatikan, uji coba itu bukan di tempat penelitian. Umpamanya tempat penelitian kita itu di UII, maka uji cobanya di swasta, perguruan tinggi swasta yang lain yang karakternya sama, umpamanya di UMY atau UAD. Contoh yang lain, kalau kita ingin meneliti di Madrasah Aliyah 1, ya kita hendaknya menguji cobakan angket kita itu di Madrasah Aliyah yang lain. Jadi sekali lagi, uji coba itu bukan di tempat penelitian itu. Nah, bagaimana ini kata uji coba skala
media jiwa damai, grup PAI dan madrasah yang terdiri dari 51 data uji coba. Satu data uji coba 51 ini ya. 51. Nah, saudara-saudari, data ini kemudian untuk menganalisis validitas kontraknya ini kita copy mulai dari data yang pertama ini sampai data yang 51 tadi di nomor yang butir ke-19. Ini total tidak usah. Ini kemudian kita blok, kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS. Sini kita copy paste. Dan sangat bagus. Var ini kita ubah menjadi butir. Kita klik variabel view ini kita klik 2 kali, kita ubah menjadi butir. Kita plot, kita Ctrl C, kemudian dan seterusnya sampai nomor 19. Ini sudah sampai nomor 19, kita kembali ke data sini. Dari data ini sudah lengkap semua, kita periksa apakah sudah 19 butir dan jumlah data respondennya 51. Saudari-saudari, berikutnya kita analisis. Kita klik analisis ini, lalu kemudian dimension reduction, lalu kemudian faktor. Nah, ini kita klik, lalu kita CTRL A, Ctrl A, lalu kita masukkan ke variabel. Nah, kemudian deskriptifnya kita klik KMO and portrait test of sphericity. Kemudian expressionnya kita klik scriptboard, kemudian rotasinya kita klik watermark, yang lain standar. Kita oke. Nah, ini KMO-nya itu kalau di atas 0,5 ini adalah 0,684 dan signifikansinya ini adalah atau portrait testnya itu di bawah 0,0000, artinya masih di bawah 0,01, itu adalah menunjukkan bahwa butir-butir secara keseluruhan yang ada di uji coba tadi itu adalah valid. Jadi sekali lagi, standar dari perhitungan validitas construct itu berdasarkan KMO dan portrait test. Kalau nilai KMO-nya itu di atas 0,5 dan signifikansi nilai P kurang dari 0,01, itu adalah indikator dari validitas instrumen yang sedang kita kembangkan. Oke, saudara-saudari, berikutnya kita akan membahas tentang reliabilitasnya. Dari definisi dulu, kata reliability yang mempunyai asal kata reli dan ability, yaitu pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Nama lain adalah keterpercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, dan konsistensi
Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih dengan alat yang sama dan dengan alat pengukur yang sama. Maknanya adalah saat kita menggunakan instrumen yang sudah kita kembangkan tadi itu, kita uji cobakan, kita ukur reliabilitasnya. Kalau reliable berarti instrumen itu kita gunakan pada waktu berikutnya. Habis dari SMA 1 ke SMA 2, SMA 3 itu mempunyai keajekan, mempunyai konsistensi dalam pengertian dapat mengukur apa yang kita ingin teliti. Prinsip reliabilitas yaitu mempunyai kesamaan bila dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Ini namanya konsisten. Contoh yang paling real itu adalah Anda menggunakan meteran. Nah, alat ukur yang namanya meteran itu, kalau kita buat ukur sekarang 1 meter, besok itu ya 1 meter. Hari berikutnya juga 1 meter lah, itulah namanya ajak konsisten atau reliable itu. Oke, berikutnya bagaimana cara menghitung reliabilitas? Saudara-saudari, untuk menghitung reliabilitas dari keseluruhan butir-butir ini, kita klik analyze, lalu kemudian skill reliability analysis. Lalu kita masukkan butir ini, kita kontrol A, kita masukkan semuanya ke sini. Setelah itu ini sudah alpha, nah, kita klik alpha itu maksudnya rumus alpha Cronbread penemu. Kita klik OK. Ini reliabilitasnya dari 51 butir. Kita temukan reliabilitasnya adalah 0,837. Untuk memastikan apakah hasil tadi itu, hasil perhitungan itu sudah menunjukkan bahwa instrumen, angket atau skala yang kita kembangkan itu reliable atau tidak, maka hasilnya kita bandingkan. Dalam uji reliabilitas nilai hasil adalah R perhitungan dengan SPSS tadi, maka dibandingkan dengan R tabel. Apabila R alpha itu lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan atau instrumen skala itu adalah reliable. Nah, ini adalah potongan dari R tabel. Jadi caranya di R tabelnya itu kita lihat N-nya. N kita kan N uji coba ya, N uji coba bukan N ini. N uji cobanya itu adalah 51 orang. Jadi di sini ini 50. Jadi kalau signifikansinya 5%, maka 0,2. Berarti ini jauh di atas 0,279 atau 0,266 ini. Ataupun kalau signifikansinya 1%, ini juga jauh di atas 0,361. Ini 0,837. Ini artinya bahwa betul-betul yang namanya reliabilitas instrumen yang kita uji cobakan tadi adalah reliable. Oke, saudara-saudari, berikutnya ini ada tugas Anda membuat video praktek menghitung validitas dan reliabilitas. Nanti data prakteknya akan saya kirim ke grup WA kelas, WA group ya. Jadi nanti yang saya kirim dalam bentuk Excel. Nanti Anda bisa kemudian membuat video seperti ini. Ini adalah untuk memastikan bahwa Anda betul-betul memahaminya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.